Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akanji buka alasan tinggalkan Manchester City, kini fokus ke Inter Milan. Bek timnas Swiss, Manuel Akanji angkat bicara soal keputusannya meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Dalam wawancara panjang bersama stasiun televisi Swiss SRF di program Gedrik Direct, Akanji menjelaskan situasi sulit yang membuatnya memilih hengkang dari Etihad Stadium, sekaligus menyinggung masa depannya di Giuseppe Meazza. Akanji tiba di Inter dengan status pinjaman pada detik-detik terakhir bursa transfer. Ia mengakui bahwa proses tersebut tidak mudah. "Sekarang saya sudah merasa nyaman. Tapi di awal itu sangat menegangkan karena semuanya terjadi di menit terakhir," ujarnya. Transfer yang terjadi mendadak tentu berdampak besar, bukan hanya untuk sang pemain, tetapi juga keluarganya. Akanji menegaskan bahwa istri dan anak-anaknya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan karirnya. "Istri dan anak-anak saya adalah pusat dari segalanya. Kami sudah membicarakan kemungkinan ini jauh sebelumnya." Ia bahkan mengakui adanya rasa bersalah karena keluarganya harus terus beradaptasi mengikuti karirnya. Dengan 3 anak yang kini harus pindah lingkungan, proses relokasi terasa jauh lebih berat dibanding saat pertama kali pindah ke Inggris. Performa terus meningkat, Estudiantes pertimbangkan tebus Palacios dari Inter. Thomas Palacios semakin menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah periode sulit di Italia. Bek muda Argentina milik Inter Milan itu tampil impresif bersama Estudiantes sejak kembali ke tanah kelahirannya pada Januari lalu. Setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di Inter Milan, Palacios kini perlahan membangun kembali reputasinya, dan yang lebih penting, Estudiantes mulai mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen yang disertakan dalam kesepakatan pinjaman. Saat pertama kali direkrut Inter, Palacios datang dengan reputasi solid dari Liga Argentina. Ia digadang-gadang sebagai bek modern dengan kemampuan duel kuat dan distribusi bola yang bersih. Namun realitas di Italia jauh dari harapan. Persaingan ketat di lini belakang Inter membuatnya sulit mendapatkan ruang. Bahkan masa peminjaman ke Monza pun tak banyak membantu perkembangan karirnya. Minimnya menit bermain membuat proses adaptasi terhambat, dan kurva perkembangan sang pemain sempat stagnan. Melihat situasi tersebut, Inter akhirnya menyetujui peminjaman ke Estudiantes pada Januari, dengan opsi pembelian di kisaran 6-7 juta euro. Inter Milan bisa dipaksa jual bintang di musim panas, jika gagal ke 16 besar Liga Champions. Kekalahan 1-3 dari Bodo Glimt pada leg pertama playoff Liga Champions, membuat Inter Milan berada di ujung tanduk. Bukan hanya soal harga diri dan ambisi Eropa, tetapi juga soal dampak finansial besar yang bisa mengguncang rencana Mercato musim panas 2026. Menurut laporan Tuttosport via FC Inter 1908, kegagalan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dapat memaksa Inter melakukan penjualan menyakitkan, demi menyeimbangkan neraca keuangan. Musim lalu, Inter meraup lebih dari 185 juta euro dari kampanye Liga Champions mereka. Pendapatan tersebut menjadi faktor krusial dalam membukukan laba sebesar 35,4 juta euro. Mengakhiri periode kerugian panjang, menutup bayang-bayang defisit rekor 246 juta euro, pada musim 2020. Keberhasilan finansial itu memberi stabilitas dan membuka ruang investasi. Namun musim ini situasinya berbeda. Jika gagal melangkah ke 16 besar, Inter diperkirakan kehilangan lebih dari 60 juta euro dibanding musim sebelumnya. Angka tersebut bukan sekadar selisih kecil, itu adalah jurang yang bisa mengganggu seluruh strategi transfer. Kabar dari Argentina, Lautaro diprediksi pulih dalam 18 hari, siap bela timnas di ajang Finalissima. Kabar menggembirakan datang untuk para pendukung Inter Milan, dan tim nasional Argentina. Cedera yang dialami sang kapten, Lautaro Martinez,
disebut tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Media Argentina memastikan bahwa sang striker diperkirakan kembali merumput dalam waktu 18 hari, dan siap memperkuat Albiceleste akhir Maret mendatang. Menurut laporan tersebut, Lautaro akan menjalani terapi plasma kaya trombosit, metode pemulihan modern yang kerap digunakan atlet elit untuk mempercepat penyembuhan cedera otot. Dengan program terapi intensif, sang penyerang diprediksi bisa kembali berlatih dan tampil kompetitif dalam waktu sekitar 18 hari, jika semua berjalan sesuai rencana. Lautaro bahkan memiliki 2 pekan penuh untuk mengembalikan kondisi terbaiknya, sebelum agenda internasional. Ini tentu kabar yang melegakan bagi Inter, yang sedang memasuki fase penting di kompetisi domestik dan Eropa. Inter Milan siap pagari aset utama, kontrak Bastoni segera diperpanjang. Inter Milan bergerak cepat mengamankan masa depan salah satu pilar terpentingnya, Alessandro Bastoni. Di tengah spekulasi ketertarikan Barcelona, manajemen Nerazzurri dikabarkan siap membuka pembicaraan perpanjangan kontrak pada April mendatang. Langkah ini menegaskan komitmen Inter untuk menjaga fondasi tim tetap solid dalam jangka panjang. Saat ini, kontrak Bastoni masih berlaku hingga 2028, namun Inter ingin memperpanjangnya setidaknya sampai 2030. Sinyal positif datang dari kedua belah pihak, baik klub maupun pemain sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan kerjasama. Sebagaimana dilansir FVC Internews, Bastoni sendiri tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada Inter. Dalam beberapa musim terakhir, ia telah menjelma menjadi simbol stabilitas lini belakang sekaligus representasi proyek jangka panjang klub. Inter Milan ikut buru Edmond Tapsoba, saingi Tottenham dan Atletico Madrid. Inter Milan dikabarkan masuk dalam persaingan untuk merekrut bek tangguh Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba. Menurut laporan Afrikafoot, Inter telah memantau perkembangan bek internasional Burkina Faso itu selama lebih dari 2,5 tahun. Kini, minat tersebut memasuki fase yang lebih serius, meski harus bersaing dengan Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid. Di antara klub peminat, Inter disebut sebagai pihak yang memiliki ketertarikan paling lama. Manajemen Nerazzurri telah memantau Tapsoba sejak beberapa musim lalu, menjadikannya salah satu nama utama dalam daftar incaran lini belakang. Hal ini sejalan dengan rencana Inter untuk memperkuat sektor pertahanan secara signifikan. Musim panas ini, dengan jadwal kompetisi domestik dan Eropa yang padat, kedalaman skuad menjadi kebutuhan mutlak. Cifu cetak rekor bersejarah di Inter, 20 kemenangan dari 25 laga awal Serie A. Musim ini menjadi panggung pembuktian bagi Christian Cifu. Di tengah badai cedera, pelatih asal Rumania itu justru mencatatkan rekor luar biasa di Serie A. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Cifu menjadi pelatih pertama dalam sejarah Inter yang mampu memenangkan 20 dari 25 laga awal Serie A bersama klub. Sebuah pencapaian yang tak hanya impresif secara statistik, tetapi juga mencerminkan transformasi mental dan taktik Nerazzurri di bawah arahannya. Menang 20 kali dalam 25 pertandingan awal bukan hanya statistik indah. Ini adalah indikator dari konsistensi performa, adaptasi taktik yang cepat, mental juara di ruang ganti, efektivitas rotasi skuad. Cifu datang menggantikan era sebelumnya dengan ekspektasi tinggi. Banyak yang meragukan apakah ia mampu menjaga standar Inter sebagai kandidat Scudetto sekaligus kompetitif di Eropa. Jawabannya sejauh ini sangat jelas, ya, bahkan melampaui ekspektasi. Di Marzio, Inter ikut buru Zeki Celi yang segera habis kontrak di Roma. Nama Zeki Celi mencuat ke permukaan setelah dikabarkan masuk radar beberapa klub besar Serie A, termasuk Inter Milan. Bek kanan milik AS Roma itu akan habis kontrak pada akhir Juni mendatang, membuka peluang transfer gratis yang tentu sangat menarik di pasar. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, yang menyebut Inter tidak sendirian.
Juventus dan Napoli juga terus memantau situasi sang pemain. Di Marzio menjelaskan bahwa masa depan Chelsea masih belum ditentukan. Roma sebenarnya tidak tinggal diam. Manajemen Giallorossi tengah berupaya mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak untuk mempertahankan salah satu pemain yang cukup sering diandalkan musim ini. Namun, dengan kontrak yang segera berakhir, situasi menjadi sensitif. Klub-klub pesaing tentu melihat celah untuk mengamankan jasa pemain berusia 29 tahun itu tanpa biaya transfer. Masa depan Chelsea masih belum pasti. Mantan pemain Lille, kelahiran 1997, akan habis kontrak pada akhir Juni, dan selain Juventus, Inter serta Napoli juga tetap mengawasi situasinya. Roma, di sisi lain, sedang bekerja untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, dengan tujuan mengamankan salah satu pemain yang paling sering digunakan musim ini, ujar Di Marzio. Allegri akui Inter bisa tembus 90 poin, tapi AC Milan siap manfaatkan jika Nerazzurri tergelincir. Pelatih kepala AC Milan, Massimiliano Allegri, memberikan penilaian jujur dan terbuka terkait persaingan gelar Serie A musim ini. Menjelang laga kontra Parma di pekan ke-26 Serie A, sang Allenatore mengakui dominasi rival sekota, Inter Milan, namun menegaskan Rossoneri belum menyerah dalam perburuan Scudetto. Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, di mana ia dipastikan absen di tepi lapangan akibat skorsing pasca insiden melawan Como, Allegri tetap mencoba menjaga asa timnya meski tertinggal 7 poin dari Inter di klasemen sementara Serie A. Allegri menekankan bahwa secara matematis, peluang masih terbuka lebar, liga masih panjang, ada 39 poin yang tersedia. Kami harus melakukan tugas kami, pertama-tama mencoba mengalahkan Parma besok, yang tentu tidak akan mudah. Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan realistis, namun tetap kompetitif dari pelatih asal Livorno itu. Baginya, fokus utama Milan adalah menjaga konsistensi dan meraih kemenangan demi kemenangan, tanpa terlalu larut memikirkan jarak poin dengan Inter. Lecce 02 Inter Milan, Mkhitaryan dan Akanji bawa Nerazzurri terbang di puncak. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara. Meski harus menunggu hingga menit ke-75 untuk memecah kebuntuan, Nerazzurri akhirnya menaklukkan Lecce dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-26 Serie A. Dua gol kemenangan dicetak oleh Mkhitaryan dan Akanji, keduanya berawal dari bola mati akurat Federico Di Marco. Hasil ini memastikan Inter Milan terus melaju di puncak klasemen, dengan raihan 64 poin sekaligus mencatatkan kemenangan tandang ke-9 secara beruntun di Serie A, sebuah statistik impresif yang menegaskan dominasi mereka musim ini. Inter kini unggul 10 poin atas AC Milan yang berada di posisi 2, meski Rossoneri memiliki satu pertandingan yang akan segera dimainkan untuk memangkas jarak tersebut. Datang ke Via del Mare, Inter masih menyimpan luka setelah kalah 1-3 dari Bodo Glimt di playoff Liga Champions. Kekalahan itu juga menghadirkan kabar buruk, kapten mereka, Lautaro Martinez, harus menepi sekitar 1 bulan akibat cedera soles. Situasi semakin sulit karena Denzel Dumfries masih absen, sementara Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella menjalani skorsing. David Fratesi dan Marcus Thuram pun dipercaya mengisi peran penting di lini tengah dan depan.